Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Pandeglang. Saya sendiri Haris Warian sebagai pengamat 2. Dan saya HCB Budin selaku pengamat 1. Dan saya Wahyu Hidayat sebagai coach. Dan saya Asep Nurdin sebagai coach. Kita di sini akan mencoba mempraktekkan teknik coaching sesuai dengan tugas dalam demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa, sehat walafiat. Gimana perasaannya? Senang dan bahagia Pak. Oke, Pak Wahyu, pada pengamatan nanti Bapak berperan sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan? Yang pertama saya akan fokus pada coaching ya. Kemudian yang kedua juga bersikap terbuka dan ingin tahu ya. Kemudian yang ketiganya memiliki kesadaran diri yang kuat ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya silakan Pak Haris untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya. Mungkin tambahan saja ya, ketika nanti pas proses melakukan coaching, Ya. mungkin Pak Wahyu harus menghadirkan mindfulness seutuhnya ada. Siap, Pak. Kemudian menjadi pendengar yang baik, Ya. serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan memancing coaching untuk mencari solusinya. Ya. Itu saja mungkin. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama selamat bekerja Pak Wahyu ya. Siap. Oke, mudah-mudahan sukses Pak. Oke, terima kasih Pak Haris. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, Pak Asep, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Tujuan kedatangan hari ini ke sini ada apa Pak Asep? Ini Pak terkait hasil belajar matematika ya untuk kelas 7 sekarang. Waduh, ini jauh dari apa ya? Memuaskan bagi saya Pak. Terus? Karena matematika dasarnya kurang Pak. Kondisi sekarang seperti apa Pak di sekolah? Pertama kondisi di sekolah itu ketika saya memberikan pertanyaan ya, pertanyaan sekolah biasa kayak 1 ditambahin 1, mereka tidak bisa menjawab itu Pak. Kebanyakan min 2. Sampai seperti itu. Terus anak yang numerasinya rendah ini tersebar di beberapa kelas atau ada kelas khusus bagi mereka Pak? Ini tersebar Pak. Kebetulan di sekolah saya itu menggunakan sebaran, jadi Sebaran, tidak ya. dikelompokkan. Ya, jadi tindakan yang real dilakukan oleh Pak Asep dengan rekan-rekan untuk menangani siswa yang rendah numerasinya itu apa saja Pak? Oh alhamdulillah itu Pak, di sekolah kami ya Hmm. itu ada inklusi. Inklusi itu tidak hanya untuk siswa yang nakal atau Iya. atau kekurangan fisiknya. Siswa inklusi itu ya mungkin ke anak-anaknya juga. Misalkan anak ini tidak bisa membaca, Iya. itu akan diajar oleh guru-guru inklusi. Iya. Tapi harapan saya apa ya? Inklusi di sekolah saya itu menurut saya harusnya dibedakan antara sekolah umum yang benar-benar anak-anak itu sudah menguasai matematika dan anak-anak yang inklusi itu harusnya dipecah. Terus selama ini ada nggak guru khusus yang menangani siswa yang numerasinya rendah itu selain Pak Asep siapa saja? Untuk saat ini karena di sekolah kami kekurangan guru ya Pak. Iya. Untuk saat ini hanya saya. Hanya Pak Asep sendiri, Iya. tidak ada rekan lain. Tidak ada rekan yang lain. Kemudian daya dukung dari kepala sekolah terkait masalah itu seperti apa? Karena nanti akan berpengaruh juga pada hasil ANBK ya. Iya. Bagaimana kompetensi sekolah, tindakan kepala sekolah seperti apa? Untuk tahun kemarin itu untuk ANBK ya Pak ya. Iya. Karena anggatannya karena COVID juga. Iya. Kemarin juga karena masih kurang guru, saya yang bertindak. Ternyata itu hasil ANBK juga untuk numerasi tidak anjlok, Iya. tidak juga naik. Iya, tapi posisinya standar ya. Standar sedang. Ini harapan dari kepala sekolah itu kata Pak Kepala, Pak Asep, tolong buat
Khusus. Iya. Baik Pak, akan saya lakukan. Iya. Karena memang jumlah siswanya terlalu banyak ya Pak. Iya. Saya kerapatan juga. Mm-mm. Itu saya agak kesusahan untuk mengatur jadwalnya. Jadi susah untuk mengatur, tapi sudah dikoordinasikan dengan Sudah. kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Iya. Nah, menurut Pak Asep sendiri, cara yang paling baik dan berhasil untuk mengenangani siswa yang numerasinya rendah, ini realnya seperti apa Pak? Untuk saat ini itu saya sering menggunakan latihan-latihan ya Pak. Latihan soal. Nah, kamu kerjakan soal di buku paket yang soal-soal gampang gitu Pak ya. Kayak perkalian, kayak pertambahan, pengurangan gitu Pak ya. Itu saya sering kasih soalnya 20, 30. Memang itu efektif Pak. Efektif. Namun ada kekhawatiran di hati saya ya. Iya. Saya terlalu memaksa gitu ke anak gitu. Nah, tapi kalau Mengkhawatirkan dengan seperti anaknya itu. sendiri sudah dikomunikasikan kalau memang itu berhasil, biasanya kan ada umpan balik dari anak kaitan dengan pembelajaran itu. Itu sudah dikomunikasikan dengan anak. Bagaimana perasaan kamu nak dengan tugas ini sudah seperti itu? Sudah itu Pak. Ternyata Responnya bagaimana? dari 35 anak Mm-mm. ya, Pak, yang saya ampu gitu kan. Itu ternyata yang 10 orang, Pak ini pemberian materi seperti ini membantu saya. Tapi yang sebagian besar itu Pak, Iya. Pak, waduh ini saya kesulitan karena bukan hanya matematika yang diberi tugas yang banyak, ternyata mata pelajarannya juga banyak. Ada inovasi yang lain Pak, inovasi yang lain. Kalau memang itu berhasil, karena bagi yang tadi mengeluh dengan itu, apakah ada inovasi yang lain yang bisa membantu mereka termotivasi, atau Pak Asep bisa bekerja sama dengan guru yang lain, karena tujuannya kan di numerasi yang rendah. Iya. Misalkan tolong jangan dibebani siswa yang ini dengan materi yang berat dulu, karena saya punya PR kaitan peningkatan numerasi itu sudah dikomunikasikan belum? Nah itu sebenarnya solusi dari masalah itu hari ini sudah ketemu. Tinggal bagaimana Pak Asep membuat program yang pertama pendataan mungkin ya. Pendataan dulu dan disampaikan sudah ada sebanyak 35. Progresnya sebenarnya sudah ada di diri Pak Asep, tinggal actionnya saja Pak Asep. Dan tadi sudah ketemu solusi terbaiknya. Jangan berikan latihan, tapi jangan lupakan ini diberikan umpan balik dan juga kerjasama juga dengan guru-guru yang lain, solusi terbaiknya. Dan ini membuat hasil signifikan ke depan. Dan ini saya rasa bisa diterapkan ke depannya. Tapi ada pengalaman lain Pak dari Ya, saya. silahkan. Itu dulu saya pernah mengikuti pelatihan di Iya. PMK Matematika Jogja. Iya. Itu berkaitan dengan pertanyaan matematika yang open mind. Open mind itu Iya. maksudnya Pak? Open mind seperti ini Pak. Pada saat kemarin, Iya. pelajaran kemarin, Iya. saya itu setiap pagi itu kan menyambut anak sekolah. Iya. Iya. Jadi saya jam 6:30 udah standby di Iya. sekolah. Setiap anak-anak yang selama dengan saya, Iya. itu saya langsung tanya. Iya. Karena saya khawatir, wah jangan-jangan mereka perkalian dasarnya tidak bisa Iya, nih. iya. Saya cek itu Pak. Iya. Kamu sini dengan orang mandian. Iya. Seri Pak ya. 2 kali 3. Pertama, Pak masih pagi katanya masih pusing saya. Masa langsung dihadapkan dengan Iya. pelajaran matematika. Oh iya enggak, langsung lanjut, Iya. langsung masuk. Ada yang menjawab juga 2 kali 3, 6. Iya. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Itu ternyata dari situ saya melihat, wah ini kok yang banyak menjawab itu di kelas 8. Iya. Bahkan kelas 9 aja ada yang belum bisa itu Iya. perkalian 5. Apakah mereka mungkin masih dalam kondisi tidur Iya. walaupun jasadnya sudah berjalan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Asep ini apakah asesmen untuk mengetahui bagaimana peningkatan pembelajaran matematika di sekolah, atau pembiasaan sebuah inovasi yang ingin diterapkan untuk memotivasi siswa belajar matematika lebih ini lagi Pak? Itu jadi kebiasaan. Pembiasaan. Jadi Tahun aja. salah satu solusi ya. Iya, untuk- salah satu solusi. Jadi dari pengukurannya itu Pak yang saya ukur ya. Iya. Ternyata ketika saya hari Senin minggu pertama itu dari perkalian 1 sampai perkalian 5. Iya. Setiap pembelajaran yang di bagian saya matematika di kelas, Iya. itu saya selalu menggunakan soal-soal yang tidak akan menggunakan perkalian 6 sampai ke atas. Oh. Cukup 1 sampai 5. Iya. Itu Ini sebagai Pak Asep salah ya, satu ukurnya. dari obrolan kita, tadi masalahnya kan numerasi rendah ya. Tadi Pak, kita ngobrol banyak yang didapatkan, ternyata dari obrolan kita nih, itu banyak solusi yang muncul sendiri dari Pak Asep.
tadi saya dengar pembiasaan pagi-pagi, kemudian juga pelatihan soal dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya sudah ada, tinggal actionnya Pak Asep untuk menyelesaikan masalah itu. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada yang bisa diajak kerjasama antara antaranya adalah kepala sekolah ya, Iya. kemudian juga guru-guru yang lain untuk membantu Pak Asep. Mungkin yang menanyakan ke anak itu bukan hanya Pak Asep saja, mungkin bisa juga guru-guru yang lain. Ya, gitu. untuk saat ini saya sudah konfirmasi ke setiap wali kelas, Iya. ke guru-guru maupun ke guru-guru Iya. lain juga. Bapak Ibu mohon untuk tahun ajaran ini 2003-2004 mohon bukan hanya guru matematika yang yang memberikan kuis-kuis singkat Iya. matematika, tapi Bapak Ibu juga sebagai wali kelas kita semua harus bertanggung jawab tentang masalah matematika dasar. Iya, karena kita ketahui bersama ya kaitan dengan numerasi ini akan masuk ke rapot mutu pendidikan ya. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab Iya, Pak, waduh, bukan bukan main tanggung itu, jawab Pak woi. Asep saja, tapi juga tanggung jawab yang lain ya. Iya. Ini Pak Asep perasaannya setelah ngobrol dengan saya kaitan masalah ini bagaimana? Udah? Wah, ini saya merasa terbuka. Bahkan ini Iya. juga saya hampir lupa itu Pak. Iya. Ada satu lagi. Iya. Ternyata ini baru minggu ini Pak Iya. diterapkan. Baru Senin kemarin itu Iya. Pak diterapkan. Kalau dulu saya bertanya seperti ini. Nak 2 kali 3. Nah, Iya. sekarang saya balik. Iya. Nak coba perkalian apa yang menghasilkan 16. Oh. Jadi dibalik gitu. Iya. Anak-anak itu, wah gimana nih? 4 kali 4 katanya Pak. Pertanyaannya udah height of the thinking ya. Iya, Lebih height of the kalau thinking. ini ya. Nah, kaitan dengan penyelesaian masalah selanjutnya Pak Asep ya. Ini juga ya mungkin tadi sudah banyak inovasi, tinggal progres dari Pak Asep bagaimana membuat program itunya ya, Iya, program kerja yang harus diinginkan. Jangan lupa identifikasi juga ya, Iya. mungkin siswa yang kekurangan di matematika ada berapa, progresnya tiap bulan seperti apa supaya kedepannya ada tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh Pak Asep. Terus kira-kira actionnya kapan ini Pak Asep? Mungkin untuk tahapan minggu ini saya tidak ada plan ya Pak. Iya. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa direncanakan secara tertulis. Iya. Mungkin lagi ada di benak saya Iya, aja ini iya, masih iya. karena baru tadi ya Pak ya. Iya. Mungkin minggu depan saya baru action. Iya. Pertama yang saya hubungi kepala sekolah. Saya ingin menghadap kepala sekolah, Pak, bagaimana kalau misalkan mengadakan pertanyaan open mind Iya. yang sudah saya dapatkan di Fakultas Matematika. Terus saya ingin membahas dampaknya, dampak negatifnya. Maksudnya gini Pak, ketika saya tanya pagi-pagi sekali tuh Pak, Iya. saya masih terbesit di dalam hati ketika roman-roman anak lagi males itu Pak, lagi pusing, mungkin bangunnya masih pengen tidur, Iya. bangun pagi datang ke sekolah masih lemas. Saya langsung tanya kayak gitu, waduh itu bukan Iya. main itu Pak. Iya. Terus ada upaya enggak dari Pak Asep untuk membuat anak senang terhadap pelajaran matematika? Alhamdulillah untuk sekarang sih saya idenya itu ya, saya menyusupi anak-anak itu membuat tim ini tim statistik sekolah. Luar biasa Pak. Ya, yang saya rasakan ya Bapak sudah menjawab tadi ya, inovasi yang dibuat yang intinya bagaimana anak suka terhadap sebuah pelajaran, ini akan menjadi motivasi buat anak ya. Tadi Pak Asep sudah luar biasa, ada inovasi sebagaimana anak itu menyenangi pelajaran matematika, karena ini dasarnya itu dulu Pak, senang dulu terhadap itu. Pak Asep juga sudah menyampaikan kaitan itu tadi ya. Padahal kemarin itu saya iseng gitu, Pak. Iseng membuat tim kayak Sirus itu. Iya. Sekarang kan lagi Iya. rame-rame nih untuk Iya. pemilihan. Iya. Maaf ini Pak Iya. nih. Jadi kenapa nggak dibuat itu Iya. tim-tim statistik sekolah? Kan kita bulan September ada pemilihan OSIS. Iya. Kita buat buat quickon. Ayo. Quickon ya. Quickon. Jadi berkaitan dengan matematika juga ya. Iya. Cuman untuk tim ini Pak, saya ambil 2 orang, Iya. 2 orang per kelasnya. Jadi tim ini hanya 5 kelompok ya Pak. Iya. Hanya terdiri dari 10 orang, dibagi 2 sama saya itu. Cuman kelemahannya itu Pak, mereka ini benar-benar yang jago Iya. matematikanya gitu. Ya, maksud saya itu, Pak, kenapa tidak dilibatkan yang tadi numerasinya rendah? Wah, itu bagus itu Ya, Pak. Jadi yang numerasinya rendah dilibatkan di tim itu ya supaya mereka termotivasi oleh teman-temannya. Oh, iya ya, Ya, kenapa apalagi saya kalau nggak diberikan- kepikiran itu Pak? Apalagi kalau diberikan macam reward dipublis di sekolah gitu kan, mereka akan senang dengan sendirinya. Iya, ini inovasi nih. Iya. Terima kasih nih Pak. Luar biasa nih Pak Wah, Asep.
saya juga mengapresiasi ternyata Pak Asep banyak sekali inovasinya yang bisa hanya sementara ini ya mungkin sebelum ngobrol dengan saya belum ketemu ini alhamdulillah jika sudah ketemu ya dan itu bukan dari saya dari Pak Asep sendiri. Nah, Serius saya kalau inovasi misalkan tidak ada ini ya kayak tidak Iya. kayak gini, Iya. ini otak saya apa? Pabulit gitu Pak Iya. kalau bahasa Jadi Sundanya. yang ya pembelajaran kan bukan hanya dari kita saja ke murid, tapi juga bisa dari murid ke murid. Tadi dengan inovasi yang disampaikan Pak Asep itu bisa menarik siswa yang numerasinya rendah dengan dibawa oleh teman-temannya yang matematikanya jago gitu Pak. Jadi melakukan pembebasan ya. Iya, pengimbasan. Kalau di sekolah namanya pembelajaran sebaya, tapi ya dengan cara yang lain gitu yang membuat anak senang gitu, dan tidak menjatuhkan gitu. Ya. Dan ada kerjasama dengan orang tua sementara ini kaitan dengan siswa yang numerasinya rendah Pak untuk bagaimana di rumahnya seperti apa karena pembelajaran itu bukan hanya di sekolah saja. Alhamdulillah Pak untuk di kita ya Pak. Iya. Kita itu baru tahun ini Iya. membuat paguyuban. Mhm. Memang di sana itu saya selalu menekankan ke grup paguyuban itu. Iya. Bapak Ibu tolong dicek terlebih dahulu Mhm. untuk matematika dasar di rumah. Iya. Minimal Bapak Ibu mendampingi anaknya. Iya. Jangan lama-lama. Iya. Saya tekankan 10 menit aja Iya. mendampingi anak. Gak perlu sejam 2 jam. Minimal kita tahu anak itu seperti ini. Iya. Lalu kita nanti ada pertemuan-pertemuan ya, Pak, Iya. tentang terkait Pak anak saya kurang di sini. Iya. Jadi saya membutuhkan informasi Iya. dari orang tua. Iya. Biasanya orang tua itu lebih tahu Iya. kegiatan-kegiatan. Ada kerjasama dari kita ya Iya. kaitan dengan progres anak kita bisa sekian, ini progres berikutnya ini, jadi ada kerjasama dengan orang tua seperti Iya, itu. betul. Nah ini sebenarnya sudah solusi yang baik Pak, di sekolah sudah, dan kemudian di rumah juga sudah dilakukan dengan baik ya karena tempat belajar kan rumah dengan sekolah. Nah dua-dua tempat ini sudah ada program untuk meningkatkan numerasi siswa. Ini saya rasa program ini akan berjalan dilakukan oleh Pak Asep. Hanya tadi jangan lupa kolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekolah ya, kepala sekolah kemudian orang yang kompeten ya. Baik. Kemudian tadi sudah saya tanya juga siapa saja yang bisa berperan untuk membantu tugas Pak Asep ini. Ya sudah ditemukan tadi ya kepala sekolah juga teman-teman yang lain dan juga orang tua. Oke Pak Asep, ya mungkin obrolan kita hari ini bermanfaat sekali buat saya sendiri sebagai coach karena bukan hanya mungkin di sekolah saya akan ada juga masalah seperti itu Pak Asep. Wih, Dan ini bisa saya, Pak, saya yang- bisa yang bisa berterima benar-benar kasih, kayak Pak. bisa Jadi mencontoh membuka apa yang pikiran disampaikan saya. oleh Pak Asep ini. Iya. Waduh. Iya. Oh iya saya berterima kasih sekali. Waduh, berkat Oke. Pak Wahyu ini saya lebih yakin ya terhadap langkah-langkah saya. Terus saya lebih tertata gitu. Iya. Wah, ide-ide itu oh ternyata ini menjurus ke matematika. Ya. Wah. Jadi jangan lupa nanti progresnya Pak Asep ya, kita dengan cara seperti ini mudah-mudahan saling mengingatkan, kemudian juga bisa bertukar pikiran ke depan. Siapa tahu mungkin ke depan saya yang punya masalah dan Pak Asep yang bisa menggali dari diri saya. Tukar pikiran Pak. Ya, ya, Pak Asep ya. Ya, Terima kasih Pak makasih Asep ya, ya. Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Wahyu, tadi Bapak sudah melaksanakan sesi coaching ya bersama Pak Asep. Ini apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan yang Bapak sampaikan di awal tadi Pak? Yang pertama ya tentunya saya harus mindfulness Pak, hadir penuh pada saat saya melakukan coaching. Kemudian juga yang kedua saya menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga saya berupaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu juga saya membangun kemitraan dengan Pak Asep. Kemudian pada prosesnya juga proses berjalan dengan kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di Pak Asep selaku coaching Pak. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan Pak Haris untuk menyampaikan. Ya, tadi ketika melakukan coaching, saya melakukan pengamatan dan di rubrik saya itu sebetulnya udah pada muncul ya. Alur tirtanya, kemudian pertanyaan berbobotnya, mindfulness-nya itu sudah beberapa kali muncul. Nah, kira-kira nih setelah melakukan coaching tadi Pak Ya. Wahyu ya, kompetensi apa nih yang ingin lebih dikembangkan lagi gitu? Yang pertama adalah kemampuan bertanya Pak.
bagaimana saya menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan memotivasi coach untuk mencari solusi sendiri dari masalah yang muncul. Kemudian juga kreativitas kita untuk mencari kata-kata yang kira-kira sesuai dan diinginkan oleh coach agar dia termotivasi untuk memaksimalkan potensi yang ada di dirinya itu, Pak Aris. Iya, baik. Itu saja mungkin Pak Ca. Ya, sama Pak. Terima kasih. Oke, atas sama-sama. waktunya, Terima Pak. kasih. Sukses terus ya Ya, Pak Agung. ya, terima kasih Pak Aris.